Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat mengadakan kegiatan yaitu seminar tentang kata pemurtadan. Tadi sudah disampaikan Ustaz Nanang. Tentu yang tadi disampaikan ada beberapa juga yang saya ingin juga mengkritisi, ya, kemungkinan saja pengurangan itu belum tentu juga murtad itu, pengurangan jumlah gitu ya. Kayak DKI misalnya, kalau DKI ini memang penduduk yang muslimnya sudah tergusur, ya otomatis secara statistiknya akan berkurang itu kalau untuk yang DKI ya. Begitu juga untuk Bekasi misalnya, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu memang ada pusat misi, yaitu grup Lipo. Di sana memang sudah dibangun pusat pelatihan pemimpin gereja tingkat Asia Pasifik, ada di Cikarang ya. Dan memang misi itu tersentral di sana. Tentu juga penambahan umat mereka, kalau menurut saya tidak semuanya karena murtad, kurangnya itu. Tapi bertambahnya penduduk yang dari luar pindah ke sana, para tenaga kerja, karena memang kawasan industri ya di sana di kabupaten. Jadi bisa saja pengurangan jumlah itu karena justru komunitas-komunitas Chinese misalnya, katakanlah di kawasan Lipo, Cikarang itu perumahan-perumahan mereka cukup banyak, sehingga otomatis akan menambah jumlah umat Kristen ya di situ. Kaitan dengan informasi awal soal 2 juta umat Islam yang murtad setiap tahun, yang memang yang sempat disampaikan oleh Pak Anton Taba itu sebetulnya menjadi bahan pembicaraan di MUI sendiri. Termasuk saya yang menyampaikan di forum pimpinan MUI. Dari mana Pak Anton punya data bahwa tiap tahun umat Islam murtad 2 jutaan? Kalau tiap tahun 2 jutaan itu, saya kira habis ya jumlah umat Islam ini. Tetapi bukan berarti tidak ada pemurtadan. Karena kalau kita lihat, saya ingin inikan dulu, tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Nanang ya, memang yang menjadikan target misi Kristen itu yaitu di wilayah jendela 1040 Lintang Utara Khatulistiwa itu memang menjadikan program mereka, sehingga ini harus menjadi perhatian kita semua, terutama yang khususnya di Kenap ya. Dan ini bagi MUI tentu dengan dibentuknya komite dakwah khusus, karena perlu saya juga sampaikan kepada antum semua bahwa MUI membentuk komite dakwah khusus itu ada asbabul wurudnya ini ya, berkaitan dengan kasus Aceh. Karena Aceh terjadi musibah tsunami, lalu diakui oleh lembaga misi dari Amerika membawa anak-anak Aceh yang diakui sekitar 300-an ketika itu, yang terjadi sebetulnya jauh lebih besar. Maka pimpinan di MUI merasa penting membentuk namanya lembaga khusus menanggulangi masalah pemurtadan, sehingga dibentuklah komite dakwah khusus. Jadi saya bukan komisi ya, tapi komite. Mungkin ini juga perlu dikoreksi. Jadi kalau komisi itu ada komisi dakwah, ada komisi ukhuwah, komisi yang lainnya ya.
Nah kalau ini komite ya Pak Ustadz Nanang, komite dakwah khusus. Jadi asbabnya memang kaitannya dengan terjadinya kriminalisasi di Aceh. Nah pertama dibentuklah namanya komite dakwah khusus. Karena kalau pakai istilah pemurtadan, itu bakal jadi sorotan bagi MUI. Nah, alhamdulillah kalau bagi Kenap tidak ada masalah, harus pakai pemurtadan ya, tidak usah pakai dakwah khusus lagi ya. Tapi kalau MUI pakai nama dakwah khusus, tapi konsentrasinya memang khusus kepada pemurtadan. Dan ketua pertama Pak Kiai Holil Ridwan, tentu kita juga tahu Kiai Holil ini cukup semangat di dalam menghadang gerakan pemurtadan maupun aliran sesat yang akhirnya belakangan terpental dari MUI karena keberanian beliau ya. Di MUI itu yang galak-galak itu memang harus siap hijrah gitu. Nah itu saya tentu bersyukur dengan adanya Kenap ini, dan itu Kenap menjadi jaringannya nanti di lapangan, karena nggak mungkin MUI itu bisa di lapangan itu Ustaz. Jadi kemarin juga dari pimpinan itu, karena gerakannya ada di ormas-ormas. Alhamdulillah kan kita sudah ada Kenap yang memang jaringannya lebih luas, dan orang-orangnya juga orang-orang yang cukup potensial gitu ya. Jadi ini memang diharapkan sekali oleh Majelis Ulama gitu ya, untuk membantu khususnya masalah pemurtadan. Tapi data yang disampaikan ini sudah menurut kami sudah bagus ya. Mungkin saya ingin masuk dulu untuk menyadarkan kembali kita semua ya, karena masih ada saja dianggap kristenisasi itu isu masalahnya ya, ini belum, ininya kan goyang terus. Mau di copy ke sana enggak? Sebentar. Nah, coba antum. Nah, jadi berangkat memang dari program yang ditargetkan mereka itu, sebetulnya tahun 2020 itu 70% target dunia. Nah, mungkin kita lihat dulu ini dulu. Mungkin kan kita sudah paham lah ini, berangkat dari sini. Dari peta ini kan yang disasar untuk dijadikan target kristenisasi negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. Nah, diantaranya uraian lengkapnya ini negara-negaranya yang tadi itu. Nah, tentu di dalamnya ada Indonesia segala macam. Jadi memang mereka planningkan ini. Nah, kita ini kan hampir tidak ada dakwah keluar ya Pak Ustadz. Kita kadang disibukkan persoalan-persoalan internal ya. Padahal kalangan Kristen itu sangat ini sekali dalam program ini. Tadi juga dijelaskan ada program Jendela 4/14 itu memang sasarannya anak-anak dan remaja, dan itu memang dilakukan betul. Siapa pencetusnya ya ini tentu kita tahu ya, ini adalah misi dari Amerika. Nah, kenapa tadi petanya harus di wilayah itu? Karena menurut mereka 2/3 penduduk dunia ini ada di wilayah ini. Jadi kalau dia kuasai ini, berarti dia sudah bisa menguasai dunia. Dunia ini sudah dikuasai menjadi Kristen. Jadi wilayah-wilayahnya ini. Jadi jumlahnya ada 2/3 penduduk dunia. Kemudian yang dianggap berhasil itu memang Afrika. Tadi juga Pak Ustaz Nanang sudah sampaikan. Afrika itu tahun 1900 hanya 3% saja yang Kristen. Sekarang sudah mencapai 50%-an penduduk Kristen. Yang masih mereka garap adalah Afrika Utara. Karena Afrika Utara ini termasuk agak susah, yang dekat ke Timur Tengah. Tetapi memang terus digalakkan. Kemudian China, kemudian Korea. Nah, oleh karena itu misi-misi Kristen sekarang ini bukan lagi dari Eropa sesungguhnya ya. Tadi juga sudah disampaikan datanya bahwa Eropa itu mengalami kebangkrutan agama Kristen ini.
sehingga penurunannya luar biasa. Sebagian jadi muslim, sebagian jadi ateis. Nah, sehingga banyak gereja-gereja mereka dijual ya, di masjid segala macam. Nah, jadi sekarang misi itu justru dari wilayah Asia. Nah, ini yang keberhasilan mereka di dalam program itu ya. Kemudian, nah untuk Asia ini sampai juga dibuat film, ya, film 1040. Nah, itu maksudnya ini film kebangkitan rohani di Asia. Dan memang kalau kita lihat di Korea sendiri, ini penginjil-penginjil yang ke kita ini juga banyak dari Korea. Nah, termasuk dari Cina. Ini misi sekarang misionarisnya justru dari Asia, bukan lagi dari Eropa, karena Eropa sudah bangkrut. Nah, kemudian dari kalangan Kristen sekarang sudah mencoba memetakan wilayah-wilayah yang mayoritas Kristen, sehingga kalau kita ungkapkan 2 jutaan tiap tahun umat Islam murtad, secara politis akan menguntungkan mereka. Bahkan PGI itu mengklaim umat Kristen itu sudah 40 juta, jadi 20% yang dia klaim di Indonesia ini. Nah, padahal karena merasa banyak pembaptisan, ternyata pembaptisan itu hanya di kalangan Kristen yang beda sekte. Jadi belum tentu orang Islam yang murtad yang dia baptis. Coba antum perhatikan gereja Tiberias. Gereja Tiberias itu banyak musuhnya, karena dari kelompok sekte Kristen lain, gereja lain dibaptis lagi oleh dia. Jadi pembaptisan yang merasa banyak itu belum tentu juga umat Islam, tapi dari gereja lain. Nah, ini yang kenyataannya. Makanya saya banyak berinteraksi dengan kalangan Kristen tuh merasa marah dengan adanya Tiberias, karena Tiberias itu dulu bagian daripada GBI, dulu GBI Tiberias, sekarang GTI, Gereja Tiberias Indonesia, yang memang Pariaji ini, Pendeta Yesaya Pariaji ini, di hampir seluruh mall itu dia punya. Tetapi dia lagi ada masalah karena anaknya ada masalah ya, ada kasus, sehingga ini juga ini. Nah, jadi ada 12 wilayah yang diklaim oleh mereka sudah mayoritas ini. Nah, diantaranya yang di peta ini. Nah, jadi sekarang mereka tuh ingin mengubah bahwa di Indonesia Kristen tidak minoritas. Maka ketika saya menyampaikan protes soal ungkapan Pak Anton di MUI, Pak Sekjen Pak Anwar Abbas mengatakan ini salah besar ini, gitu kan. Ini sangat merugikan, secara politis pun merugikan. Karena kalau itu yang terjadi, yang diungkapkan, maka akan benar apa yang dia klaim itu, bahwa mereka sekarang sudah 40 juta, sehingga bukan lagi cuma 8%, tapi justru 20% dari jumlah bangsa kita di Indonesia ini. Nah, ini yang diinikan oleh mereka ya. Kemudian nah, kalau melihat penduduk dunia 2010 itu 6,9 miliar, 5,8 miliar, yaitu 80%-nya berafiliasi ke agama tertentu. Maksudnya agama tertentu ini ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu gitu ya. Kemudian 230 negara yang diteliti, 2,18 miliar, 31,5% ini menganut Kristen plus Katolik, 1,6 atau 23,2% penganut Islam, 1 miliar atau 15% menganut Hindu, 500 juta yaitu 7,1% Buddha, 14 juta 0,2% Yahudi, kurang 400 juta atau 5,9% agama lokal. Nah, ini uraian-uraian penganut agama di dunia ini. Nah, kemudian data saya kira hampir sama yang uraian Pak Senanang, perubahan-perubahannya ya. Memang kisaran umat Islam itu stagnannya di 87 sebetulnya, ya. Di
di 87. Jadi kalau ada yang sudah menyampaikan sekarang 74%, itu terlalu berlebihan 74%. Yang untung kalangan Kristen ya. Benar kalau gitu mereka 20%-an. Nah, kemudian saya ingin inginkan isu yang belakangan soal di Ciranjang itu, bahwa sudah masuk Kristen 100% kan, itu beritanya. Terus dikirim lewat WA gambar ini. Ini yang luar biasa di Cianjur 100% di Ciranjang tuh masuk Kristen. Ada nggak di antara antum yang sudah menemukan ini di mana gitu? Pak Ustaz Nanang udah dapat info? Kalau yang ada, yang udah tahu, ini baik, coba cermati foto ini ya. Benarkah ini kasusnya? Ini kan beritanya berita Ciranjang, gambarnya gambar ini. Kalau saya cermati foto ini, karena ini bahaya juga pemberitaan ini. Nah, dianggapnya benar padahal tidak benar gitu. Lihat aja yang pakai jilbab, yang remaja putri ini dengan yang putra. Itu saya punya keyakinan ini adalah anak-anak mahasiswa. Mungkin saja dia sedang melakukan KKN di sana, kemudian berfoto, dan ini bahayanya berfoto dengan mereka itu bisa diputar balik. Nah, jadi ini foto bukan kasus Ciranjang. Saya pastikan ini bukan kasus Ciranjang. Dan saya besar kemungkinan ini anak-anak mahasiswa, karena usianya itu hampir sama anak-anak yang laki sama yang perempuan. Nah, sehingga KNAP juga perlu memberikan informasi, pelurusan informasi ini ya, terutama foto ini. Cuman saya belum menemukan di gereja mana. Maka tempo hari saya telepon Mas Mulyadi, barangkali termasuk Mas Widi, untuk melacak ini gitu ya. Sehingga kita untuk membantahnya lebih akurat. Nah, juga yang disampaikan ceramah oleh Ustadz Munjir di Jawa Barat, tiap bulan 4.000-an yang murtad. Ini saya kira juga kalau 4.000-an terlalu berlebihan juga, kalau tiap bulan 4.000-an. Dan juga lama-lama habis juga di Jawa Barat. Memang Jawa Barat menjadikan targetnya ya. Nah, kenapa menjadikan targetnya ya? Nah, kita ini kan dulu karena beritanya Indonesia yang jadi target memang karena mayoritas ya. Nah, misalnya ini yang di Lipo ya. Kalau tadi kan di Cikarang itu pusat misi. Ini dalam GO ini visinya menjangkau seluruh penduduk Indonesia dengan Injil. Jadi memang keinginan mereka untuk menjadikan Indonesia menjadi pengikut Kristen ya. Nah, tentu kita tahu Dolos mencanangkan ketika itu tahun 2000 dia teliti 125 suku, 160 juta jiwa waktu itu, sekarang sudah 250-an penduduk Indonesia ini. Nah, dia targetkan betul, salah satunya ya memang Jawa Barat gitu. Jawa Barat itu memang betul. Nah, saya termasuk orang Sunda yang lahir di wilayah Jawa Barat. Memang terasa sebetulnya gerakan mereka ini. Nah, di mana penyebaran yang dilakukan oleh Dolos ini, saya kira ini targetnya bukan Jawa Barat, ini termasuk Banten ya, nah, Banten. Nah, kemudian mungkin ini sudah tahu kalau ininya, cuman target mereka tahun 2000 targetnya itu gagal juga sebetulnya. Jadi tetap tidak sesuai apa yang dia inginkan itu. Ini secara khusus misalnya yang peta Jawa Baratnya. Di sini juga ditulis semboyan ketika Dolos itu, kita harus merebut tanah Pasundan bagi Kristus agar masuk dalam kerajaan terang. Nah, jadi jelas di sini ya, bahasanya juga untuk merebut tanah Pasundan. Ini sebetulnya memang Jawa Barat menjadi target, dan itu sudah diteliti oleh Hendrik Kramer, seorang peneliti dan penginjil dari Belanda. Jawa Barat itu suku bangsa terbesar di dunia, tetapi yang paling sulit dikristenkan, dan umat Kristen itu di bawah 2% di Jawa Barat. Ini aslinya gitu ya. Nah, makanya nanti lihat perkembangannya seperti apa. Nah, ini dokumen yang dulu didapatkan dari Dolos, termasuk Banten di dalamnya.
Nah, kemudian ada data ini. Ini data juga dari misi-misi dari luar ya, lewat pendekatan pertukaran pelajar. Ini yang ditemukan di UPI gitu, anak UPI. Nah, jumlah 34 juta jiwa, karena waktu itu Jawa Barat baru 34 juta jiwa. Nah, sehingga ternyata ini data untuk Jawa Barat. Nah, kemudian untuk Kalimantan memang ini untuk menjadikan pusat Pulau Kristen. Pusatnya di Palangkaraya. Di Palangkaraya ini luar biasa memang ininya ya. Ini singkat saja. Nah, kita untuk membuktikan benarkah 2 juta umat Islam tiap tahun murtad. Ini yang diklaim saja, yang diklaim dari hasil risetnya Mawi ya. Katolik 4,6%, Protestan ini pertumbuhannya 4,5%. Berarti kalau dijumlahkan itu Katolik dengan Kristen hanya 9%-an. Kemudian Hindu 3,3%, Buddha 3,1%, Islam hanya 2,75%. Jadi memang perkembangan Islam paling di bawah ya. Nah, ini barangkali juga kita perlu meningkatkan dakwah kita. Nah, kemudian PGI mengklaim jumlah umat Kristen ya 20%-an. Nah, sekitar 40 juta itu yang dia klaim. Jadi ini pun karena merasa banyak membaptis itu gitu ya. Tapi ternyata juga ada pembaptisan, mungkin apalagi kalau lihat di Manado kan tiap bermacam-macam sekte, ngambilnya di antara sekte mereka justru, bukan malah menarik Islam dari Kristen, tapi dari jemaat gereja lain ditarik gitu. Nah, terutama kalau di kita ini dengan kelompoknya GTI Tiberias. Kemudian kita lihat lagi daerah-daerah yang rawan, yang selama ini banyak diberitakan soal kristenasi ini, juga kita harus melihat betul nggak dia tuh murtad dan kenapa dia murtad. Misalnya yang di Cilacap, memang Cilacap ada daerah terjadi pemurtadan ya, tapi tidak sebesar apa yang diberitakan itu. Seperti di beberapa daerah di sana di Cilacap, begitu di Semarang. Jadi pemurtadan itu memang merata sebetulnya, tetapi ada daerah-daerah yang menjadi konsentrasi mereka ya. Ini Cilacap misalnya di Kampung Laut ya. Ini yang dianggap adanya pemurtadan. Kemudian Pak Atian menyampaikan ada 90 lokasi di Jawa Barat rawan kristenasi. Nah, kita lihat Cianjur. Nah, di Cianjur yang di Ciranjang ini kan sejarahnya bukan sejarah baru, dari zaman penjajah Belanda. Ya, penjajah Belanda. Sehingga minta kepada bupati untuk ditempatkan khusus kelompok Kristen Sunda, karena waktu itu ada 7 orang Sunda yang masuk Kristen. Setelah dikasih tempat, nah barulah dibawa keluarga-keluarganya. Nah, berdiri gereja yaitu tahun 1901. Jadi gereja Pasundan yang paling duluan itu sudah ratusan tahun. Nah, coba bayangkan saja, itu sudah jadi perkampungan Kristen selama 100 tahun lebih. Maka komunitas itu memang sudah di awalnya sudah komunitas Kristen. Nah, kita lihat di sini, awal mula agama Kristen masuk ke Cianjur, sebagaimana dikutip Arsip Indonesia ini, keberadaan orang-orang Kristen di wilayah Cianjur bermula dari adanya permintaan pemerintah Hindia Belanda kepada Bupati Cianjur, yaitu Raden Prawira Dirja II, untuk minta tempat. Nah, kemudian dikasihlah tempat itu di wilayah yang sekarang dikenal
wilayahnya ada di Ciranjang, yaitu dikenal dengan Palalangon itu. Nah, ini gereja Kristen Pasundan. Itu sudah berumur 100 tahunan ya. Awalnya dari 7 orang. Nah, sekarang sudah ada belasan gereja. Ada berapa, 18 apa gitu ya sekarang ini. Nah, jadi bukan baru. Dan sebagian ada yang dari Sukabumi yang juga pindah ke Ciranjang itu. Nah, kalau di Sukabumi yaitu daerah Cikembar, itu juga masih di zaman Belanda juga, bukan baru. Jadi sebetulnya kalau saya melihat di sini tidak juga banyak orang Islam dari situ pindah ke Kristen di Ciranjang itu. Bahkan ada juga yang Kristennya nikah dengan orang Islam, dari Islam ada juga, karena memang kehidupan mereka sudah nyampur di sana. Mungkin antum yang sudah ke sana saya kira sudah paham ya. Sehingga orang Islamnya sendiri juga kurang ini ya, karena sudah merasa bersama ya gitu ya, sama kayak Pondok Gede itu juga ada yang jadi Islam juga gitu ya. Nah, jadi ini awalnya memang dari gereja Pasundan yang jumlahnya hanya, kita lihat ini sebentar gerejanya. Nah, awalnya gereja ini yang dibangun awal itu 100 tahun lalu tuh masih seperti ini. Nah, sekarang gerejanya seperti ini. Inilah yang paling tua gereja di Ciranjang itu, gereja Pasundan. Nah, karena ini awalnya dari 7 orang Sunda itu, ya, beranak cuculah di sini. Karena memang tempatnya dari awal sudah diberikan, sehingga kalau tanya orang Cianjur, ya memang itu kampung Kristen gitu, memang dari awal. Nah, saya sudah bisa bayangkan saja kalau udah 100 tahun beranak cucu, ya memang komunitas mereka gitu ya. Nah, kalau udah ada pemberitaan sekarang umat Islamnya sudah ada pindah 100%, nah itu berlebihan. Memang ini kampung Kristen, emang diberikan oleh pemerintah, oleh bupati. Nah, sehingga kegiatannya ya ngikutin kegiatan budaya Sunda gitu. Walaupun ini gereja Pasundan. Dan perlu diketahui juga, gereja Pasundan itu belum tentu orang Sunda. Di Bekasi ada GKP, Gereja Kristen Pasundan. Pendetanya orang Batak, jemaatnya orang Cino. Beda dengan GKJ, Gereja Kristen Jawa, memang orang-orang Jawa. Kalau itu enggak, coba lihat yang di Bekasi dekat terminal itu. Karena saya tanya pendetanya, salah satunya ada yang kenal saya, orang Batak di situ. Jemaatnya banyak juga Cina. Nah, ini yang di Ciranjang itu ya. Nah, kemudian ada ininya di Subang misalnya. Di Subang ada komunitas Kristen orang Sunda. Tapi kalau lihat Bapak atau antum lihat wajah-wajah ini bukan wajah-wajah asli orang Sunda. Banyak kan orang buangan. Yang ke Pondok Gede itu orang buangan, bukan orang Betawi. Jujur saja kalau mau bicara, itu bukan asli orang Betawi. Awalnya orang buangan yang sudah ratusan tahun. Karena itu gua berawalnya bareng gitu ya. Ada yang di Cianjur, yang di Ciranjang, di Sukabumi, di Cikembar, kemudian ada yang di Banten ya. Ada yang ke Majalengka. Nah, itu hampir berbarengan ya ininya. Masih zaman-zaman Belanda. Nah, bicara untuk Jawa Barat ya, jadi mungkin saja pemurtadannya lebih besar dengan wilayah lain ya, walaupun kalau 4.000 tiap bulan saya masih meragukan betul kalau itu ya yang diceramahkan itu. Tapi karena memang Jawa Barat cukup ini. Nah, saya kira lembaga-lembaganya kita sudah banyak paham yang bergerak di Jawa Barat itu, selain Project Joshua-nya juga partner internasionalnya ya. Ini yang biasa untuk membangun gereja bersamanya dengan dia. Dan Jawa Barat dipetakan ada 23 apa namanya istilah kalau perumahan sekarang itu? Mandiri. Enggak. Wilayah itu. Kalau perumahan kan ada di kotak-kotak itu lah.
klaster ya. Jadi Jawa Barat tuh dibuat 23 klaster. 22 klaster muslim, 1 klaster non muslim. Memang kecil yang non muslim di Jawa Barat. Nah, kalau LPMI ini saya kira harus menjadi perhatian Kenap juga. LPMI ini Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia ini memang selain menggarap di kalangan kampus juga mungkin antum kasus di Malang itu ya. Ini kan kelompok ini. Kelompok LPMI. Kalau pusatnya di Menteng itu ya. Tapi ini di mana-mana itu kasusnya. Kemudian yang secara serius sebetulnya program DOLOS itu sebetulnya. Kalau DOLOS itu jelas-jelas itu program untuk mengkristenkan Indonesia dan Jawa Barat pun dipetakan betul kita. Nah itu. Kemudian nah ini yang barangkali untuk kita di Jawa Barat dan untuk Kenap secara khusus yang berat kita menghadapi mereka itu di mana mereka punya yang namanya CBN. Kalau di Indonesia dibikin Cahaya Bagi Negeri, padahal nama aslinya di Amerika itu CBN itu Christian Broadcasting Network. Diubahlah jadi bahasa Cahaya Bagi Negeri. Ini pusatnya di Lipo Cikarang. Nah kemudian buatlah film ya, buatlah film. Nah termasuk film Dina Hiji Mangsa. Film inilah sebetulnya yang banyak merekrut orang Sunda ditarik ke Kristen itu lewat film-film ini, lewat TV. Karena ada pembagian kayak di Karawang itu, pembagian kepada masyarakat. Ada radio itu khusus channel dia. Sementara bayangkan ya kayak di Karawang itu ada daerah yang belum masuk listrik gitu loh, ya. Dikasih radio saja di situ. Radionya khusus kepada siaran-siaran mereka. Nah ini yang sebetulnya yang saya merasakan sangat bahaya lewat pendekatan budaya ini. Nah ini CBN ini ya. Ini kan banyak ditayangkan sama TV dan sekarang agak susah mencegahnya. Dulu di Cirebon kan ada TV Cahaya Cirebon protes saudara-saudara kita, alhamdulillah berhasil kan ketika itu. Sekarang agak berat. Cahaya Banten ini kan punya misi Kristen, berhasil dia di Banten. Ini punyanya grupnya Lipo ini ya. Yang Cahaya Banten. Adapun tentang isu kristenisasi di Bekasi, kalau di Bekasi karena Ustadz Nanang, Ustadz Ali, saya juga di Bekasi. Di Bekasi itu dua lembaga yang secara terang-terangan itu sebetulnya. Selain Yayasan Mahanaim, ya, Jundulo, tentara-tentara Allah ya, dalam versi dia, sama STTK Sadrah yang dulu sempat ditutup, tapi dia ganti nama menjadi SAT, Sekolah Alkitab Terampil dan Terpadu. Itulah yang mengkonsentrasikan harus mengkristenkan minimal 5 orang itu, 5 orang Islam, yang pimpinan Edi Sabto. Karena dulu kami menyelamatkan dengan almarhum Pak Ramli, Pak Sulaiman Jakairus itu 30 orang anak-anak Gorontalo, ya, anak-anak Gorontalo yang dimurtadkan di Jalan Palem di Galaksi. Nah malam-malam lah, dan alhamdulillah sudah diserahkan. Nah Edi Sabto janji tidak akan lagi membangun lembaga untuk misi. Ternyata dia ganti nama saja, STTK Sadrahnya diganti jadi Sekolah Alkitab dan Terpadu. Dan ini nampaknya masih berjalan terus itu ya. Nah kemudian yang harus menjadi perhatian kita mungkin bagaimana Kenap juga bisa melakukan pendekatan ke aparat pemerintahan, Ustaz Nanang, kaitannya dengan Katolik. Nah karena Katolik itu pendekatannya tentu beda ya dengan Kristen Protestan. Lewat
kedok wisata rohani. Ini yang harus bisa menggagalkan, tentu harus lewat pemerintah setempat ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Katolik. Termasuk sekarang aja bayangkan sudah berapa banyak ini. Misalnya tadi yang disampaikan di Jawa Barat, di Cigugur. Di Cigugur itu sebetulnya bukan orang Islam yang masuk ke Katolik ya, tapi orang-orang Sunda yang mereka punya kepercayaan kepada Madrais ya, Madrais yang diyakini oleh masyarakat di Cigugur itu ketika itu. Nah, cuman kelemahan dakwah ini, saya zaman ayah saya masih ada pun saya tanya ayah saya juga, bagaimana cerita Cigugur ini. Jadi pendekatan dakwah kita kurang tepat ya, kadang menakut-nakuti, yang akhirnya begitu datang misi Katolik, nah masuk Katolik semua mereka yang Madrais ini. Jadi di Cigugur itu bukan, hakikatnya bukan orang Islam pindah masuk Katolik, tapi orang dari kepercayaan Madrais itu yang masuk ke Katolik. Nah, makanya di sana dibangun rumah sakit misi, termasuk Gua Marianya bisa dilihat di sini yang di Cigugur namanya Sawe Rahmat ya, sesuai dengan orang Sunda kan, Sawe Rahmat ya. Kalau di Sukabumi lain lagi namanya ya. Kemudian, nah ini yang dilakukan Katolik, saya kira lewat Gua Maria ini. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan untuk bisa menggagalkan misi-misi mereka lewat pendirian Gua Maria itu. Nah, kalau lewat ini termasuk lewat pendekatan enkulturasi budaya, ini yang bisa merekrut sekaligus banyak itu. Kita harus menjadi perhatian. Anggaplah Gua Maria Lembah Karmel gitu kan, yang di Cianjur, ya memang luar biasa besarnya. Tapi ini menjadi program mereka. Nah, terus kita lihat yang Pondok Gede Pak, karena Pondok Gede ini sebetulnya masih berbarengan dengan tadi dengan yang Cianjur ya. Nanti kita lihat ke atas sedikit. Ya kalau kesehariannya tidak pakaian begini, ini hanya dalam acara-acara tertentu saja dia lakukan. Kebetulan di FKUB di Bekasi sekarang itu yang mewakili Katolik itu dari Pondok Gede, Gereja Katolik Pondok Gede. Nah, kalau yang lalu dari utara, sekarang dari Pondok Gede. Nah, jadi data-datanya ya memang hanya pada acara-acara ritual tertentu. Nah, jadi itu. Nah, sementara pastornya masih tetap pastor dari Belanda. Jadi walaupun udah lama tetap pastor Belanda. Ini yang di Pondok Gede. Nah, saya inginkan ini kan sedikit ininya. Nah, kemudian misalnya berita yang di Malang Selatan ya. Malang Selatan sama Bojonegoro. Ini kan yang di Bojonegoro ini ternyata latar belakangnya memang ex-PKI gitu. Ya kalau PKI ya menurut saya kan bukan Islam. Mereka musuhnya Islam, maka ketika dipersoalkan PKI ini, komunis ini, ya larinya ke Kristen. Jadi kalau sekarang ada orang Kristen yang sangat benci betul sama Islam, itu besar kemungkinan mereka justru latar belakangnya memang komunis ya. Kalau nggak komunis, mereka benci sama Islam, terdoktrin Zionis ya. Kayak kelompoknya Suradi itu kan, jelas itu ininya. Ini ya. Nah sedikit lagi. Jadi di sini. Nah ini terakhir. Ini yang pastor yang pertama kali ke Jawa Barat itu namanya FL Anting ya. Dia orang pertama yang melakukan pekabaran Injil kepada penduduk asli Jawa Barat. Di antaranya
membentuk atau mendirikan pos-pos pekabaran Injil di Jakarta dan sekitarnya, antara lain jemaat-jemaat anting, antara lain adalah Kampung Sawah, yaitu tadi yang sering dibilang gereja Betawi itu. Kemudian yang di Gunung Putri itu di Keranggan. Saya juga pernah kerja di kawasan Gunung Putri. Kok ada banyak gereja di atas bukit itu, di Keranggan itu? Memang rupanya udah lama sekali itu. Ada yang masih dari zaman Belanda. Dan itu ada hubungannya dengan Keranggan yang di Bekasi. Makanya ada istilahnya Keranggan tua, ada Keranggan muda gitu. Jadi ini memang sudah lama. Kemudian yang di Banten yaitu Cikuya itu juga berbarengan. Tanah Tinggi ini di Cakung ya, itu ada komunitasnya. Kemudian Ciater, ini yang Ciater Serpong. Jadi itu memang sudah lama. Nah, termasuk 2 orang pribumi dari daerah Cikuya yang dibaptis, yaitu namanya Minggu sama Sarma. Ini pertama kali dibaptis orang Banten, itu sudah lama sekali, pada tanggal 11 Juli tahun 1855. Jadi persoalan komunitas-komunitas yang diberitakan belakangan ini sebetulnya itu bukan baru, tetapi memang sudah zaman Belanda sudah menjadi komunitas Kristen. Barangkali ini sebagai tambahan informasinya untuk mengklirkan soal berita belakangan ini ya. Jadi ini bukan baru, sekali lagi, baik yang di Sukabumi, di Ciranjang maupun ada yang di Majalengka dan juga yang di Banten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.